pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang belum memiliki nomor induk usaha untuk segera mengurusnya. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan mengkampanyekan gerakan makan ikan sebagai upaya mempercepat penurunan angka stunting di Sumatera Selatan. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Kamis 18 September 2025 bersama saya Dela Wawi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum memiliki nomor induk usaha untuk segera mengurusnya. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pitu, DPMP-TSP, 25% usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di provinsi ini telah memiliki nomor induk berusaha (NIB) atau sekitar 138.000 pelaku usaha dari total 546.724 UMKM yang ada di Sumatera Selatan. Meskipun begitu, Sekretaris Daerah Sekda Sumatera Selatan Edward Chandra menyebut UMKM yang memiliki NIB meningkat 2% dari capaian sebelumnya. Sementara rendahnya realisasi NIB itu, Edward mengakui disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti keterbatasan informasi serta pergerakan digitalisasi yang belum secara merata diakses oleh para pelaku usaha. Untuk itu dikatakan Edward, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan DPMP-TSP dan para stakeholder terus berupaya melakukan pendampingan dan fasilitasi penerbitan NIB bagi pelaku UMKM. Dengan NIB, UMKM akan lebih mudah mengakses berbagai program pemerintah, memperoleh pembiayaan, serta memasuki pasar digital. Jumlah UMKM yang telah memiliki NIB telah mencapai 138.000 UMKM atau 25% dari total UMKM di Sumatera Selatan. Ini menunjukkan adanya kenaikan sekitar 22% dari capaian sebelumnya. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan bersama DPMP-TSP dan para stakeholder terus berupaya melakukan pendampingan dan fasilitasi penerbitan NIB bagi pelaku UMKM. Selain itu, kepemilikan NIB bagi pelaku usaha bukan sebatas legalitas, namun sebuah identitas izin usaha dapat menjadi pondasi awal bagi para UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dari produk yang ditawarkan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM di Banyuasin, yakni Ayu, mengungkapkan kesulitan yang dialaminya dalam mengakses modal usaha. Ia menilai kebijakan pinjaman saat ini justru kurang berpihak pada pelaku usaha baru yang sedang merintis. Menurut Ayu, akses terhadap kredit usaha rakyat atau KUR seharusnya lebih mudah diberikan, khususnya bagi masyarakat yang ingin memulai usaha. Ia berharap pemerintah memberikan modal awal terlebih dahulu, kemudian melakukan evaluasi dan kajian sebelum menghentikan atau melanjutkan dukungan pinjaman. Dipermudah dalam pinjaman, pinjaman KUR. Jangan harus ada usaha dulu baru bisa pinjaman. Orang tuh dikasih modal dulu untuk berapa waktu. Nah, setelah dilihat, dikaji, dievaluasi, baru di stop kalau memang tidak layak untuk pinjaman lagi. Di awal gimana? Ini yang kaya tetap kaya, yang miskin tambah terberusuk. Selain masalah permodalan, Ayu juga menyoroti minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah terkait informasi pinjaman dan izin berusaha. Ia menyebut informasi hanya disampaikan lewat media secara terbatas, sementara sosialisasi langsung ke masyarakat jarang dilakukan. Ayu menekankan pentingnya pemerintah memberikan kesempatan lebih besar kepada UMKM kecil untuk berkembang. Ia mengingatkan bahwa tanpa dukungan nyata, kondisi ini hanya akan membuat pelaku usaha besar semakin kuat, sedangkan masyarakat kecil kian terpuruk. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
Halo, saya Dedu Alivia dari Bangayuda. Menurut saya, banyaknya UMKM di Sumatera Selatan yang belum memiliki nomor izin usaha menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap legalitas usaha masih rendah. Padahal izin usaha itu sangat penting untuk membuka akses pembiayaan, pelatihan, serta memperluas pasar. Pemerintah dan instansi terkait perlu lebih aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan agar UMKM bisa tumbuh secara legal dan berkelanjutan. Saya Rani dari Cakabaring. Banyak UMKM di Sumatera Selatan yang berjumlah sekitar 400.000 belum memiliki nomor induk perusahaa. Alasannya beragam, mulai dari kurangnya pemahaman tentang pentingnya NIB, keterbatasan kemampuan manajerial, hingga anggapan bahwa mengurusnya sulit. Padahal NIB sangat penting untuk legalitas usaha, mempermudah akses ke pembiayaan seperti pinjaman KUR, serta menjadi syarat untuk mengurus sertifikasi lainnya, seperti halal dan SNI. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah terus berupaya melalui program jemput bola, edukasi dan sosialisasi agar para pelaku UMKM bisa segera mengurus NIB yang sebetulnya gratis dan mudah. Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Mengenai pelaku UMKM yang masih belum memiliki nomor izin usaha tersebut harus segera mengurus nomor izin usaha tersebut, karena nomor izin usaha itu bagi pelaku UMKM sangat-sangat penting. Dengan adanya nomor izin usaha, pelaku UMKM akan mendapat kemudahan seperti pembiayaan, lalu perlindungan hukum, dan juga peluang pengembangan usaha. Oleh karena itu, dengan adanya kemudahan ini, pelaku UMKM diharapkan untuk segera mengurus nomor izin usaha tersebut agar legalitas dari usaha yang mereka lakukan, yang mereka jalankan itu bersifat legal. Untuk mengetahui bagaimana UMKM di Sumatera Selatan banyak yang belum memiliki nomor izin berusaha, berikut wawancara singkat Hairul Rizky bersama pengamat ekonomi M. Rahman Bayumi. Menurut Pak Bayumi sendiri, apa Pak faktor utama yang membuat banyak UMKM kita ini sampai saat ini belum mendaftar, Pak? Oke, baiklah. Kalau menurut saya sendiri, penyebab rendahnya kepemilikan NIB, diantaranya itu minimnya informasi, kurangnya literasi digital, dan akses yang belum merata. Karena kenapa NIB ini kan kalau kami di kalangan akademisi, ini memang kami mempunyai tugas untuk melakukan literasi dan sharing informasi. Bahkan kami dosen-dosen itu memang mempunyai program seperti untuk halal, itu kan memang syarat wajibnya kan NIB. Nah, tapi memang karena UMKM ini ada begitu banyak kalangan UMKM ini, nah tapi sehingga kita nggak bisa juga menjangkau aksesnya itu agar merata, sehingga akhirnya mereka punya NIB secara merata. Nah, itu memang hambatannya karena minimnya literasi tadi, kurangnya informasi, sehingga memang ada di sisi lain, ada juga yang enggan, maksudnya tidak begitu merasa penting ada NIB. Nah, tapi juga di sisi lain bisa jadi masyarakat sendiri yang memang tidak mendapatkan informasi itu, kayak gitu. Oke. Nah, kalau melihat itu, strategi apa Pak yang bisa dilakukan pemerintah maupun lembaga terkait nih agar UMKM kita bisa terdorong untuk mendaftar ya? Oke, yang pertama sebenarnya dengan menerapkan halal bagi produk-produk makanan dan lain-lain, itu secara langsung itu akan berpengaruh terhadap kepemilikan NIB, karena memang salah satu produk halal itu kan mempunyai NIB. Jadi kalau seandainya pemerintah sudah mulai sadar dengan adanya produk yang halal itu diwajibkan, misalnya kerjasama terkait, maka insya Allah NIB ini akan terdorong lebih banyak lagi, karena memang salah satu syarat untuk produk itu mendapatkan sertifikasi halal itu mempunyai NIB. Jadi strateginya itu saja sih sebenarnya, apalagi kan kita memang mayoritas muslim ya. Jadi kalau seandainya pemerintah memang sudah mewajibkan misalnya produk-produk yang beredar itu mempunyai halal, maka insya Allah akan bisa mendorong NIB ini jadi lebih besar kayak gitu. Oke.
Pak Bayu, ini berikutnya Pak, ini kalau misalkan nih UMKM ini belum mendaftar ya. Nah ini kalau untuk dampaknya sendiri bagi UMKM kalau mereka tidak segera memiliki NIB, baik dari sisi akses permodalan maupun peluang usahanya seperti apa Pak kalau Pak Bayu melihatnya? Oke, kalau untuk NIB sendiri memang ini kan salah satu kelengkapan yang harus dimiliki oleh satu usaha. Dengan adanya legalitas, ini pasti juga akan membantu usaha tersebut memiliki akses pembiayaan, di mana nanti bisa mempermudah pelaku usaha mengajukan kredit usaha rakyat, fasilitas pembiayaan, terus peluang kemitraan. Apalagi kan ngurus ini kan nggak bayar ya, cuman memang harus memerlukan usaha juga kayak gitu. Jadi kalau untuk sanksi sendiri sih memang kita tahu sendiri kalau seandainya nanti dia ingin mendapatkan akses pembiayaan, mendapatkan akses untuk peluang usaha yang lebih besar, mau nggak mau NIB ini harus. Apalagi untuk orang-orang yang sudah melek, literasi dan lain-lain, kalau seandainya nggak ada NIB itu kan salah satu indikator usaha ini kan nggak halal, maksudnya belum mempunyai sertifikasi halal. Jadi sanksi-sanksi sosial, terus sanksi tidak mendapatkan fasilitas pembiayaan itu ya pasti akan berdampak secara langsung kepada pelaku usahanya kayak gitu. Terkait NIB ini atau mungkin ada harapannya nanti ke depan baik itu dari pemerintah, lembaga ataupun UMKM sendiri? Oke, jadi kalau untuk upaya dari pemerintah sendiri untuk meningkatkan kepemilikan NIB, seperti kita tahu ini kan memang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan kami juga sudah melakukan beberapa program dengan beberapa kota seperti Kabupaten Muara Enim dan lain-lain yang terdekat. Itu memang mereka sudah mempunyai, DPMPTSP itu kan mempunyai program untuk mempermudah masyarakat mendapatkan NIB, dan memang ada salah satu programnya seperti Gebiar NIB dan lain-lain. Nah itu untuk mendorong legalitas usaha, memberikan kemudahan akses bagi pelaku UMKM. Tapi memang kadang-kadang masyarakat merasa hal ini tidak begitu perlu, sehingga perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, mahasiswa dan akademisi. Dan biasanya nanti mahasiswa dan akademisi ini juga mampu membantu masyarakat yang tidak paham dalam hal mendaftar. Jadi memang perlu adanya gebrakan-gebrakan hal serupa agar masyarakat akhirnya UMKM ini mampu naik kelas, berkembang, mempunyai sertifikasi halal sehingga legalitas hukumnya itu diakui dan akhirnya bisa memberikan dampak yang besar terhadap kemajuan ekonomi secara merata kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu nih sudah berbincang-bincang bersama RRI Pak. Terima kasih atas waktunya. Siap, sama-sama. Pak, sama-sama Pak ya. Rizky. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Beralih ke informasi lainnya, BPOM Palembang temukan obat tradisional mengandung bahan kimia berbahaya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Palembang menyoroti beredarnya sejumlah produk obat tradisional yang diduga mengandung bahan kimia obat berbahaya. Kepala BBPOM Palembang, Yani Arbianti mengungkapkan bahwa penggunaan bahan kimia pada obat tradisional berisiko tinggi terhadap kesehatan, seperti memicu gagal ginjal, kanker, hingga penyakit serius lainnya, karena dosis yang digunakan tidak sesuai standar. Biasanya diminati oleh masyarakat atau konsumen karena memang menginginkan efek yang cepat itu tadi, tapi dibalik itu bahayanya akan sangat banyak dan resiko terhadap kesehatannya sangat tinggi, bisa gagal ginjal, HEPA, kanker dan sebagainya karena penggunaan bahan kimia obat itu tanpa adanya dosis atau takaran yang tepat. Yani menambahkan, masyarakat diminta lebih cermat saat membeli obat tradisional dengan selalu memeriksa kemasan dan memastikan produk memiliki nomor izin edar. Jika tidak tercantum, maka obat tersebut dapat dipastikan ilegal. BBPOM saat ini masih melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sejumlah sampel. Dari hasil temuan sementara, lebih dari 10 merek obat tradisional diketahui positif mengandung bahan kimia obat. Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan mengkampanyekan gerakan makan ikan sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Sumatera Selatan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi di bawah 14% pada tahun 2024. Mengingat pada tahun 2023 angka stunting di Sumatera Selatan masih mencapai 20,3% menurut data Survei Kesehatan Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mempercepat penurunan tersebut. Salah satunya melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan yang digagas oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Sumatera Selatan. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Umumnya kondisi ini disebabkan oleh kekurangan asupan gizi sejak masa kehamilan hingga usia dini. Oleh karena itu, perbaikan pola konsumsi dan asupan gizi menjadi salah satu langkah untuk mencegah dan menurunkan angka stunting. Kasih pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan DKP Provinsi Sumatera Selatan, Junias Power F. Tarigan menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi ikan merupakan strategi yang efektif karena ikan mengandung protein berkualitas tinggi, asam lemak omega 3, vitamin A dan D, serta berbagai mineral penting. Nutrisi ini sangat penting untuk pertumbuhan fisik, perkembangan otak dan daya tahan tubuh anak, serta bermanfaat bagi ibu hamil dan balita. Jadi kita ada 3 cara yang dilakukan, yaitu ada komunikasi, informasi, dan edukasi. Di 2 tahun belakangan ini kita melakukan hal tersebut selain dalam bentuk promosi, yaitu lomba masak kebaikan, juga kami arahkan juga hasil kita yang namanya kita join dengan kawan-kawan dari OPD lain, katakan gitu ya, tadi menjangkau untuk yang ibu-ibu yang kekurangan energi kronik, ya seperti ibu hamil, lalu juga anak-anak yang pertumbuhan tidak normal dan lain-lain. Artian gizinya kurang ya, itu yang kita sasar. Nah selama ini juga kami lebih sasarnya kepada anak-anak sekolah dasar. Ditambahkan Junius, gerakan makan ikan ini dilakukan melalui kampanye, edukasi, dan promosi yang melibatkan pemerintah kabupaten dan kota hingga tingkat desa. DKP Sumatera Selatan berharap program ini dapat mengubah perilaku konsumsi masyarakat ke arah yang lebih sehat, khususnya dalam memilih sumber protein hewani. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan angka stunting di Sumatera Selatan dapat ditekan secara signifikan dan menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wakil Ketua Komite ILL DPD RI, Erni Daryanti, menilai penerapan sistem penerimaan siswa baru di Sumatera Selatan bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Penerimaan murid baru di Kota Palembang tahun ini berjalan relatif tertib. Kondisi ini menjadi catatan positif di tengah sorotan terhadap sistem pendidikan nasional. Komite 3 DPD RI meninjau langsung proses penerimaan di SMK Negeri 8 Palembang. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan semua prosedur berjalan sesuai aturan yang berlaku. Wakil Ketua Komite 3 DPD RI, Erni Daryanti, menilai penerapan sistem penerimaan siswa baru di Sumatera Selatan bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Menurutnya, keteraturan tersebut penting untuk menciptakan pendidikan yang adil dan transparan. Laporan dari Ombudsman RI pun Palembang tidak ada, jadi kita memang melakukan kunjungan ke sini juga untuk memberikan contoh juga mungkin ke depannya untuk daerah-daerah lain bisa dicontoh seperti itu, karena di sini 0, tidak ada kasus apapun untuk penerimaan siswa baru. Untuk permasalahan masyarakat ya pastinya ada, tetapi ada solusi dari Dinas Pendidikan sudah memberikan solusi, dan bahkan program-program yang tidak ada dari daerah lain pun di sini ternyata tadi saya melihat adanya tadi salah satunya adalah murid yang berprestasi tidak mampu, ternyata di sini memang semua dibiayai oleh pemerintahan provinsi, dan itu merupakan suatu yang luar biasa sekali yang bisa kita tiru untuk daerah lain. Erni Daryanti menambahkan pengawasan langsung seperti ini juga menjadi upaya memastikan setiap calon siswa mendapatkan haknya secara sama tanpa ada praktek yang merugikan pihak manapun. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 8 Palembang, Rapli, menyatakan seluruh proses dijalankan sesuai ketentuan. Tidak ada kendala berarti sehingga sekolah dapat tetap fokus pada peningkatan mutu pendidikan. Seperti biasa mengikuti jalur yang disesuaikan dengan aturan pemerintah. Sekolah ini sekolah bungsu di Palembang untuk negeri ya.
Tetapi untuk peminatnya ya cukup banyak juga dari tahun ke tahun. Kita berusaha melayani siswa sebaik mungkin agar semua siswa khususnya di seberang Hulu ini bisa terlayani di sekolah ini. Pemerintah daerah dan pihak sekolah berharap sistem penerimaan yang tertib tersebut dapat terus dipertahankan. Tujuannya menciptakan suasana pendidikan yang kondusif dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh siswa di Kota Palembang. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pembangunan PO Pergelumbang di Muara Enim, Sumatera Selatan memasuki tahap krusial. Komite Keselamatan Konstruksi akan mengawasi langsung pemasangan grider di atas rel kereta aktif yang akan dilaksanakan akhir bulan ini. Proyek flyover Gelumbang di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan resmi memasuki tahapan paling krusial, pemasangan girder. Struktur utama bentang jembatan sepanjang 50,8 meter ini akan mulai diangkat dan dipasang di atas rel aktif milik PT KAI pada akhir September 2025. Pekerjaan ini bukan sekedar tahapan teknis, melainkan titik paling kritis dalam keseluruhan proyek yang saat ini sudah mencapai progres 65%. Erection girder akan dilakukan di atas jalur kereta api yang masih beroperasi aktif dengan risiko tinggi dan pengamanan maksimal. PPK Flyover Gelumbang Pelaksana Jalan Nasional 3 Sumatera Selatan Perwira Manggala Wicaksana mengatakan pemasangan girder adalah tahapan paling berat dan krusial dengan risiko kecelakaan yang tinggi. Nanti terkait erection ini kita sudah dimulai prosesnya didampingi oleh Komite Keselamatan Konstruksi ya, yang dibentuk oleh Menteri PU. Jadi di sana isinya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, profesor-profesor di universitas-universitas ya, seperti ahli keselamatan konstruksi, ahli struktur, ahli fondasi gitu ya, dan juga saat ini prosesnya kami sudah selesai paparan di mereka di K2K dan mereka sudah meng-approve metode kita, tinggal nanti sebelum kita lakukan erection mereka datang ke sini untuk mengecek terakhir kali dan mereka akan melihat bagaimana proses erection itu berjalan mungkin yang di tahap awal. Jadi kita memang ada pendampingan penuh langsung dari memang orang-orang yang sudah ahli di bidangnya dari Komite Keselamatan Konstruksi K2K. 7 buah girder akan dipasang menggunakan metode launcher berkapasitas 310 ton. Masing-masing akan diletakkan di antara abutmen 1 dan 2 yang tepat membentang di atas rel. Setiap harinya, tim hanya diberi waktu 120 menit atau 2 jam oleh PT KAI untuk melakukan pemasangan, guna meminimalkan gangguan terhadap operasional kereta api. Jika cuaca dan kondisi memungkinkan, 1 girder ditargetkan akan terpasang setiap harinya. Rian Apridani melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang belum memiliki nomor induk usaha untuk segera mengurusnya. Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan mengkampanyekan gerakan makan ikan sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Sumatera Selatan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya
kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti